Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya, keluarga kita dan anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an, ya. Kajian Al-Qur'an perkata, di mana malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah mendapatkan atau sudah mengkaji tentang akibat ya dari orang-orang yang berbuat ya maksiat ya, kemudian melawan dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berakibat mereka nantinya akan ya masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka nanti akan menjadi penghuni surga selama-lamanya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat tentang Bani Israel kembali.
Bani Israel yang di sini adalah khitabnya kepada Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Yahudi yang hidup di sekitar Madinah. Ada 3 bani besar, ya, ada 3 klan besar Bani Israel di Madinah. Mereka adalah Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Sedangkan penduduk Madinah, penduduk asli, ada 2 suku besar, 2 klan besar. Mereka adalah dari suku Aus dan suku Khazraj. Jadi kira-kira begitu gambaran di penduduk Madinah itu ada 5 klan besar. 3 klan Bani Israel, 2 klan Bani Ismail atau orang Arab asli di sana. Nah, mayoritas penduduknya adalah Bani Aus dan Khazraj. Ya, suku Aus dan suku Khazraj itu yang mayoritas. Penduduk asli Madinah, ya, Yasrib kalau dulu. Kedua Bani ini saling bersaing gitu ya, saling bersaing gitu. Kemudian sering melakukan peperangan, ya, tidak boleh salah dikit perang gitu di sana itu ya, kan masa itu tidak boleh kalah sedikit perang, sulut dikit perang ya. Kalau sekarang istilahnya adalah sumbu pendek ya. Itu ini sekali itu ya, kontekstual sekali itu ya yang di apa namanya yang ada sampaikan di Al-Qur'an, termasuk kita ini juga ya. Ya, sumbu pendek itu ada di masa itu. Ya, boleh disenggol dikit ya. Tadi perang itu. Kemudian sampai pertumpahan darah itu. Nah, itu ya orang-orang Yahudi itu ikut-ikutan mereka itu. Mereka itu ikut-ikutan sehingga mereka bersekutu. Ya, suku Bani Qainuqa tadi dan Bani Quraidah itu bersekutu dengan suku Aus. Kemudian Bani Nadir bersekutu dengan suku Khazraj. Nah, itu adalah gambaran dari penduduk Madinah. Nanti kita akan kita akan mengkaji tentang itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu cerita tentang ya kaumnya Nabi Musa dan seterusnya. Ini sudah mulai ke sekitaran ya zaman pada sekitar Nabi Muhammad SAW. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil, ya. Ingatlah wahai Bani Israel, ya, Bani Israel. Ingatlah ketika kami mengambil mitsaqo, perjanjian Bani Israel, yaitu perjanjian dari Bani Israel, ya. Jadi disuruh mengingat perjanjian itu sudah sejak dulu, ya. Tentunya sampai sampai disampaikan ayat ini masih berlaku Bani Israel, bahwa kaum Bani Israel sudah berjanji untuk taat mengikuti Taurat. Nah, poin-poin yang disebutkan ya di dalam Taurat itu kemudian disebutkan di sini. Ini janji-janjinya Bani Israel. La ta'buduna. La ta'buduna, janganlah kamu menyembah. Ai la ta'budu. Jadi la ta'buduna ini kalau grammar bahasa Arab ini adalah kalimat berita sebenarnya. Kenapa? Karena bukan fi'il amar. Bentuknya bukan fi'il amar sebenarnya. Inilah ta'buduna. Ta'buduna itu fi'il mudhari yang masih kedudukannya adalah rofa. Ya, i'rabnya rofa. Alamatnya nun. Masih ada nunnya di sini. Masih ada nunnya di sini. Kalau dia itu adalah fi'il amar, maka tentunya atau kemudian lanya ini adalah menunjukkan larangan, lanahi, maka nunnya harus dibuang. La ta'budu, janganlah kalian menyembah. Tapi la ta'budu nunnya masih ada. Jadi ini kalimat berita sebenarnya. La ta'buduna. Kalimat berita yang maknanya larangan. Nah, kalau ada kalimat berita yang maknanya larangan, itu menunjukkan larangan yang lebih itu. Jadi itu lebih
apa ya, lebih tajam, lebih ablag ya, lebih jelas larangannya gitu ya. Kalau larangan la ta'budu, jangan kalian menyembah. Dengan diungkapkan dalam bentuk kalimat berita yang maknanya adalah jangan kalian menyembah, ya, itu larangannya lebih ablag, ya, lebih lebih gamblang larangannya. Jadi begitu. La ta'buduna, kata larangan tapi terungkap dengan kalimat khobar, kalimat berita. Nah, ini kalimat berita yang punya arti larangan. Kenapa ini kalimat berita? Karena ini bukan kalimat larangan. La ta'buduna, ada nunnya di sini Mas ya. Ini kalau di sisi bahasanya itu ya, di bahasanya. Ya, jadi kalimat berita yang maknanya larangan. Janganlah kamu menyembah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Ini ya, poin perjanjian Bani Israel sejak dulu nenek moyangnya sampai saat ini. Tidak boleh menyembah selain Allah. Wabil walidaini, dan kepada orang tua ihsana, berbuat baiklah kalian dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ihsana, ihsana ini maf'ul mutlak ya. Ai wa ahsinu ihsana. Jadi berbuat baiklah kalian kepada orang tua dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ihsana. Jadi ihsana ini lebih dari sekedar cukup. Lebih dari sekedar cukup Bapak Ibu ya. Ini ihsan, ihsan. Ihsan itu gini. Ini yang saya dapat dari guru saya juga ya. Lebih dari sekedar yang sepatutnya. Kita diminta oleh orang tua kita untuk mengambilkan pakaian. Kita ambilkan pakaian terus ditaruh, sudah cukup, itu udah selesai itu. Tapi itu belum ihsan. Ihsan itu kemudian di pakaiannya disiapkan, disetrika bagus, disiapkan, diambilkan yang paling disenangi gitu ya. Kemudian ditaruh di menurut kita, apakah kita perlu menyampaikan dengan perkataan yang baik gitu ya, monggo niki apa niki pakaian nipun misalkan bahasa Jawa. Ini pakaiannya Bapak atau Ibu. Eh, Kalau perlu dipakaikan. Nah, itu ihsan. Kita disuruh nih tolong belikan sayur, beli sayur, udah terus ditaruh di dapur. Itu belum ihsan, itu hanya cukup gitu aja, syarat cukup ya. Cukup. Tapi ihsan itu lebih dari itu ya. Jadi kalau bekerja itu profesional, ini ihsan itu profesional. Ya, tidak sekedar hanya selesai pekerjaan, tetapi selesainya pekerjaan itu dengan penuh kualitas. Itu ihsana. Ini bahasa Quran itu pakai ihsana itu. Tidak hanya cukup berbuat baiklah kepada orang tua, ya dengan secukupnya tidak, tapi dengan orang tua itu sebaik-baiknya. Ihsana. Jadi perbuatannya itu berkualitas. Sama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu cukup menutup aurat. Syaratnya itu fikihnya cukup menutup aurat, syaratnya salatnya udah sah. Tapi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian terbaik, dengan wangi, itu ihsan. Ya. Pakai sarung, pakai kaos cukup itu, Pak. Ya. Pakai wangi-wangian, kemudian sudah mandi dan seterusnya, itu beramal dengan amal yang ihsan. Ini wangi ini pakai minyak gitu. Jadi tuntutan pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, tidak kepada yang lain. Yang kedua adalah ke orang tua. Ini Bu. Yang disampaikan di sini adalah eh, apa yang paling penting, kemudian berikutnya. Jadi prioritas yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kepada orang tua kita, berbuat sebaik-baiknya. Ini poin di Taurat ini sebenarnya, tapi refleksinya kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini poin-poin ini di Taurat, tapi ya pelajaran untuk kita. Ya kadang-kadang mungkin sebagian kita itu ini Quran ini apa ini ya?
mencaci maki orang-orang Yahudi terus gitu ya. Kemarin itu di Wailun dan terusnya itu ya. Sebenarnya itu kalau merefleksi kepada kita, kita juga kena kena itu, kena kena ininya, kena hitopnya juga itu. Kamu seperti itu atau tidak gitu ya. Kalau kamu seperti itu ya sama kamu dengan Bani Israel. Ini menjadi jadi tetap pelajarannya untuk kita juga gitu. Di samping Bani Israel agar sadar ya, sadar untuk kembali ke Taurat yang ketika Taurat itu ya begitu ada sifat-sifat nabi sebagaimana dalam Taurat maka ikuti itu berarti mau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia ikut Taurat maka pasti ikut Nabi Muhammad SAW pasti itu karena dia tidak ikut Nabi Muhammad SAW dia tidak mengikuti Taurat juga. Jadi begitu. Nah, kita yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, apakah mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagaimana seharusnya? Atau kita seperti mereka? Ya sama aja kalau kita seperti mereka. Maka kemarin tuh man siapa saja yang berlaku keburukan, ya tenggelam dalam keburukannya, ya tetap akan ke neraka ya, baik Muslim maupun tidak Muslim, tetap tetap ke neraka kan begitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sebagiannya ini kok mencaci maki orang orang Yahudi terus, bukan itu ya. Betul mereka itu seperti itu, tapi kembali refleksinya itu kita bagaimana gitu. Kita dengan Al-Qur'an bagaimana? Kalau mereka dengan Tauratnya seperti itu, kita dengan Al-Qur'an bagaimana begitu ya. Itu pertanyaan ini harus kita jawab untuk diri kita. Untuk diri kita bukan untuk menyalahkan orang lain. Kita eh, untuk diri kita itu mungkin kita tidak sempat untuk menyalahkan orang lain dan kita dianjurkan untuk membaca diri kita, jangan terlalu banyak membaca orang lain. Ya, kadang kita kan suka membaca orang lain, membaca itu si A si B dibaca, diperhatikan terus ya. Kita kurang memperhatikan diri kita, ke dalam kita ya. Kita masih bobrok, masih banyak eh, nafsu, angkara murka di dalam hati kita. Itu kurang terlihat karena kita sering melihat keluar begitu. Ya, kembali ke sini Bapak sekalian. Yang kedua adalah dengan orang tua berbuat sebaik-baiknya ihsan. Wadil kurba dan kepada kerabat. Ya, berbuat baik kepada kerabat ini. Masih berbuat baik juga kepada kerabat. Nah ini juga ya kepada kerabat kita itu kadang kita berbuat baik kepada kerabat yang berbuat baik kepada kita. Kalau kerabatnya tidak berbuat baik kepada kita, kita nggak berbuat baik. Nah, ini tidak berlaku seperti itu. Ini berbuat baik kepada kerabat dan seterusnya, meskipun dia tidak berbuat baik kepada kita. Ini ihsan. Beda dengan adil. Jadi ihsan itu lebih tinggi dari adil. Adil itu gini, orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepadanya, itu adil, seimbang. Adil itu seimbang. Tapi ada orang tidak berbuat baik kepada kita tetap berbuat baik kepada dia, itu kita lebih dari sekedar adil. Ihsan itu. Nah ini perintahnya itu ihsan. Luar biasa ini kata-kata yang dipilih dalam Al-Quran ini ya. Jadi itu, kalau ini dilakukan betul-betul itu baik semuanya itu ya. Masya Allah ya. Pada kerabat, kadang gitu ya, ada kerabat yang kalau kita nikahan, dia datang, itu nanti kalau dia nikah kita datang juga. Kalau dia nggak datang, kita nggak datang juga lah itu. Dia dulu nggak datang ya. Maka begitu dia ini saya nggak datang juga. Padahal kerabat itu. Ya bisa kerabat ya kerabat dekat. Itu jangan sampai terjadi ya, itu hitung-hitungannya dunia semua kalau seperti itu. Padahal kalau kita mengamalkan ajaran agama, mengamalkan Al-Quran, maka kita dapatkan akhirat. Ya kalau dia nggak datang kemudian dia misalkan kehajatan, kita tidak ada udzur syar'i, kita datang meskipun kayaknya dia nggak berbuat baik pada kita gitu ya. Nggak seperti itu adil. Ini perintahnya adalah ihsan. Wal yatama kepada anak-anak yatim. Anak yatim mereka yang ditinggal orang tuanya dan masih dalam status anak. Jadi kalau sudah besar bukan yatim lagi ya. Udah balik masih yatim aja enggak. Yatim ini masih status anak yang masih harus dinaungi.
Ya, ketika yang harus menaungi orang tuanya itu wafat, maka dia anak-anak yatim. Nah, berbuat baik kepada anak-anak yatim itu setelah kita berbuat baik kepada orang tua dan keluarga. Kadang kita itu dengan anak yatim mendahulukan, keluarganya disisihkan. Ada keluarga kita miskin ya, nggak kita santuni, ada anak yatim, kita santuni, itu salah itu. Itu urutan ini, harus keluarga kita dekat dulu yang butuh santunan kita santuni, setelah itu anak yatim kita santuni. Ini kan gerakan santunan anak yatim gitu. Saat maulud, saat bulan maulud atau saat bulan apa Ramadan, santunan anak yatim. Keluarga kita yang dekat yang butuh karena dia nggak yatim, nggak disantuni. Maka ini prioritasnya kita lompat. Ya. Mestinya adalah ke keluarga kita dulu. Kalau orang tua, utama lagi orang tua kita. Jadi ini prioritasnya kepada Allah, kedua orang tua, keluarga, kerabat, kemudian anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang ya, ini kalau dalam fikih itu dijelaskan mereka yang kebutuhannya adalah 10 tapi mampunya 7 itu miskin. Di kebutuhannya 10 dia mampu untuk bekerja itu dapat 7 sehingga dia menurunkan kebutuhan minimumnya harusnya 10 kemudian diturunkan jadi 7 itu harusnya misalkan makan itu minimumnya untuk supaya sehat itu minimal ada sayurnya ada ikannya atau lauk pauknya itu sederhana itu cukup tapi karena dia dapatnya itu kurang ya diturunin itu jadi cuman sayur nah itu miskin orang-orang seperti itu orang miskin itu bukan berarti orang tidak bisa makan, tapi dia harusnya standarnya untuk bisa standar hidup minimal dia sekian, dia nggak mampu di bawah itu, maka dia turunkan standar kehidupannya. Apalagi makan pakai garam ya, itu ya seperti itu miskin. Kalau dia masih bisa memenuhi standar hidup minimalnya, atau di kita itu istilahnya garis kemiskinan, ada di garis kemiskinan, dia belum dikatakan miskin. Apalagi di atas itu, tidak miskin. Nah kalau fakir, lebih dari itu. Fakir itu butuhnya 10, ya misalkan tadi kebutuhannya 10, 3 dia mampu penuhi. Apalagi 3 ke bawah ya, 0 sampai 3 dia mampu penuhi. Maka dia kalau mau ini diturunkan demikian jauhnya. Harusnya makan 3 kali, dia makan sekali. Nah itu fakir itu. Seperti itu. Miskin itu bisa makan 3 kali, tapi standar turun jauh. Tapi kalau fakir itu bisa hanya makan sehari sekali. Nah seperti itu diperhatikan tuh, ya miskin. Miskin saja disantuni, apalagi fakir. Ini lebih dari itu, ya. Ini jadi ini miskin saja disantuni, apalagi fakir. Maka fakir jauh lebih. Nah, ini mencakup fakir tentunya ya, mencakup fakir karena fakir di bawah miskin. Demikiannya miskinnya itu kita santuni, tetap didahulukan keluarga kita yang membutuhkan. Apalagi keluarga kita miskin, kita masih kemana-mana sebagai aktivis sosial kemana-mana itu ya. Keluarga kita miskin kita biarkan, itu salah. Ya, ini prioritasnya adalah demikian. Wakulu dan bertutur katalah kalian linnasi kepada manusia secara umum. Ini linnas. Linnas itu bukan lil mukminin saja, tapi orang beriman saja. Baik beriman maupun tidak beriman, tua muda, semuanya husna dengan perkataan yang baik. Pakai kata-kata husna juga. Ya, baik itu selain juga redaksi katanya baik, juga cara penyampaiannya juga dengan baik. Itu husna itu. Redaksi baik tapi mimik wajahnya nggak baik, itu tidak husna. Ya, monggo tapi sambil apa begitu ya, itu nggak husna itu. Ya dengan apa? Dengan sikap yang baik, dengan gestur tubuh yang baik, perkataan yang merendah, ya lemah lembut, itu husna. Redaksi baik tapi tinggi ininya, nadanya. Gak makan misalkan gitu ya, itu nggak baik gitu ya. Tapi dengan nada yang merendah. Karena Nabi Muhammad SAW itu lemah lembut kalau berbicara.
lemah lembut. Meskipun yang dihadapi orang yang kasar, itu beliau lemah lembut. Kalau bertemu orang Badui, itu ya orang Badui, maaf nih, kok Badui. Istilahnya Badui ya, di sana itu orang pedalaman itu di Arab itu. Ya Badui namanya. Kita ada suku Badui, tapi bukan Badui sini. Bukan Badui di Indonesia nih, Badui di Arab sana. Itu kasar sekali orangnya. Sampai kalau minta sedekah kepada Nabi itu ditarik-tarik pakaiannya Nabi itu. Mintalah gitu ya, ditarik-tarik. Sampai kadang-kadang Nabi sampai berdarah ininya apa kulit beliau karena ditarik-tarik itu pakaian Nabi itu. Itu kasar yang seperti itu Nabi tetap menyikapi dengan lemah lembut. Jadi berkatalah kepada manusia siapapun dia, baik muslim maupun tidak muslim dengan perkataan yang baik. Jangan pilih-pilih. Kalau muslim baik, kalau nggak muslim nggak baik. Ini tidak mengamalkan Al-Quran ini. Ya. Ini poin-poin di dalam Taurat yang refleksinya kepada kita juga akhirnya Bapak Ibu sekalian. Kepada kita juga ini. Wa aqimu dan dirikanlah kalian semua as-salata salat. Wa atu dan tunaikanlah kalian semua az-zakata zakat. Ya. Tunaikanlah salat dan bayarlah zakat. Pada masa itu sudah ada salat itu. Jadi Islam itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itu milahnya adalah millata Ibrahim. Itu agamanya agama Islam. Ada sholatnya, tetapi tata caranya beda dengan sholatnya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam sholatnya seminggu sekali, ya. Sholatnya seminggu sekali. Kalau kita setiap hari ini, setiap 5 waktu sholat. Ya. Beda-beda tata caranya. Tapi tetap sholat. Ya. Rokok sujudnya apa sama dengan kita ya beda. Syariatnya beda. Tapi tetap tujuannya sama. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, maka ada ruku, ada sujud seperti kita itu, tata cara itu. Tapi tujuannya sama semua. Dari semua syariat itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar zakat juga demikian. Ibadah sholat dan ibadah zakat. Ya, zakat itu ibadah mal, berkorban harta. Itu juga ada sejak dulu. Nah, poin-poin seperti itu yang ada di dalam Taurat, kemudian kalian berjanji untuk melakukannya, tapi summa tawallaitum, akan tetapi kemudian kalian berpaling. Sebenarnya ini ke kita juga ini, sindirannya kuat sekali ini ke kita juga gitu. Kita berpaling atau tidak terhadap hal ini. Orang Islam itu kayak nggak ada yang nggak sholat juga, ada yang nggak sholat juga. Ditanya kenapa kamu nggak sholat? Ya sudah terlanjur katanya, sudah terlanjur rusak biar rusak. Nah itu Islam dia itu ada yang seperti itu. Bukan berarti orang Islam itu semua sholat. Ya. Ada juga begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita yang ya mengaji ini mudah-mudahan diberikan ya kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak nyeleweng gitu ya. Nyeleweng ini kita juga kena dalam hal ini. Illa qalila, kecuali sebagian kecil minkum dari kalian. Wa antum dan kalian semua, kalian bukan kalian semua dan kalian mu'riduna itu menjadi orang yang membangkang. Ini ada kata tawallaitum, ada kata mu'ridun. Kalian berpaling kecuali sedikit dan kalian berpaling. Ya, sama-sama berpaling ini. Tawallaitum dan i'tirad. Ini diterangkan kalau tawallaitum itu berpaling secara ya gambarannya kalau tawallaitum itu berpaling secara badan. Kita berpaling gitu ya. Enggak mau gitu ya. Terus mau maju ke masjid enggak mau, itu berpaling. Kalau mu'ridun itu berpaling hati. Bisa saja dia datang tapi hatinya enggak berpaling. Bisa saja dia menghadap kita, bercakap-cakap di hadapan kita tapi hatinya berpaling. Jadi luar dalam ya. Maka dari itu ya kita ini udah saya, Masya Allah, cepat ya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin-poin janji Bani Israel ya agar ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat,
orang-orang yatim, orang-orang miskin, berkata-kata baik kepada manusia dengan perkataan yang baik, kemudian mendirikan sholat dan melaksanakan zakat. Tetapi hanya sedikit ya dari mereka yang melaksanakannya. Semoga kita semuanya ya tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup kajian Amin. kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.